Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi serta koneksinya dengan materi modul sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, menyesuaikan proses pembelajaran yang ada di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi berusaha haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Hal pertama, guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang ada di kelasnya. Dalam sebuah buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa ada 3 kategori kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Dalam artian kesiapan belajar mereka. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seseorang murid, atau disebut dengan minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, inilah yang disebut dengan profil belajar. Setelah guru mengetahui kebutuhan belajar murid di kelasnya, maka guru membuat rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelasnya, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru adalah sebagai berikut. 1. Diferensiasi konten, yaitu terkait dengan apa yang akan diajarkan. Yang kedua, diferensiasi proses, terkait dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, diferensiasi produk, yang merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan murid setelah menyelesaikan pembelajaran atau setelah selesai membahas materi pelajaran. Yang keempat, ada diferensiasi lingkungan belajar yang dalam hal ini menyesuaikan dengan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar atau gaya belajar murid. Jadi, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak ini adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan menghamba pada anak, atau bisa diartikan
pendidikan yang berpihak kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran seorang guru penggerak yang sudah dimiliki oleh guru akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di kelas. Contohnya, nilai guru penggerak yakni mandiri, kolaboratif, inovatif. Semua ini berpihak kepada siswa dan reflektif tentunya akan sangat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salah satu kegiatan yang bisa mendukung tercapainya visi guru penggerak tentang siswa impian, bagaimana siswa kita di masa depan adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini bisa mengoptimalkan potensi siswa yang berbeda-beda sehingga mereka bisa berhasil dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi bisa berhasil jika di dalamnya dilaksanakan asas budaya positif. Adanya kesepakatan dalam nilai disiplin positif akan mampu membuat pembelajaran bisa berjalan secara aman, nyaman, dan berpihak kepada siswa. Itulah koneksi antar materi modul 2.1 dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia.